Ada gula, ada semut. Di mana ada tindak kriminal, di situ pasti ada hukum. Bertemu lagi dengan saya, Didit F. Rafas, di Balik Kriminal. Narasumber kita kali ini, seorang pria yang melakukan tindak kejahatan yang lagi-lagi sangat keji. Kita langsung tanya kepada orangnya. Saya undang ke studio Bapak Pablo Escudo. Selamat malam Bapak Pablo. Selamat malam, Pak. Bagaimana kesehatan Bapak di dalam lapas? Kurang baik, Pak. Kurang baik. Agak sering batuk-batuk, Pak. Sudah minum obat? Baru itu disolpon aja. Cukup baik. Bapak Pablo Escudo, Iya, Pak. jika saya boleh tahu, Ya. apa tindak kriminal yang Anda lakukan? Gaya hidup pelit, Pak. Pelit. Iya, Pak. Sebuah tindak kejahatan yang unik. Tahun ini menurut data hanya terjadi 223 kasus tindak kriminal pelit. Dan jika saya boleh tahu, berapa vonis yang dijatuhkan hakim? 15,75 tahun, Pak. 15,7. Anda masih bisa dibilang cukup beruntung. Iya, Pak. Dengan tindak kejahatan sekeji itu, Anda bisa mendapatkan hukuman yang lumayan ringan, 15 tahun. Dan jika saya boleh tahu, Bapak Pablo Escudo, bagaimana kronologi kejahatan Anda dan bagaimana itu bisa terbongkar? Saya cerita sedikit dulu, Pak, ya. Ya, Jadi saya ini adalah seorang pengusaha. pengusaha. Ya. Saya punya usaha, Pak. Bidang apa kalau boleh tahu? Di bidang garment, Pak. Ya. Jadi kita ada jasa copot benang, Pak. Jadi jahitan-jahitan yang salah kita copotin. Oh, ya, ya. Kita benerin lagi. Bidang yang sangat menjanjikan. Lanjut. Ya, kebetulan saya punya usaha itu, tapi saya selama itu bisa dibilang agak pelit, Pak. Jadi setiap istirahat makan siang, Ya, saya selalu ke warung Padang depan. ya. Saya pesen nasi sama kuah aja, Pak. Kadang-kadang ya saya tambahin sedikit lah, Pak. Daun singkong sama acar timun, Pak. Itu saja. Itu saja, Pak. Setiap hari. Pengusaha sukses luar biasa. Dan bisa-bisanya Anda menghemat untuk diri Anda sendiri. Apa Anda tidak tertarik pada tunjang misalnya? Babat? Ya. Apa Anda tidak tergoda? Sebenarnya pengen, Pak. Pengen gitu makan pakai gulai otak, Pak. Tapi saya pelit, Pak. Kadang-kadang malah saya kalah sama karyawan saya, Pak. Karyawan saya tuh makan pakai rendang, Ya. pakai kikil, gitu. Bahkan pakai ayam gulai juga, Pak. Iya. Kuahnya banyak lagi, Pak. Tapi Anda sudah digerogoti oleh rasa pelit sehingga itu. Anda tidak mau. Ya. Akhirnya saya dilaporin, Pak, Oleh? oleh pemilik restoran Padang itu, Pak. Tentunya dia sudah memantau sejak lama. Iya. Itu. Dan saat itu Anda ditangkap pada, menurut data yang saya tahu, pada Rabu Kliwon kalau tidak salah. Betul, Pak. Ya, itu cari hari yang cukup naas. Kalau boleh tahu zodiak Anda? Saya Sagittarius, Pak. Sagittarius. Sio? Sio ayam, Pak. Tidak salah. Sio ayam yang berzodiak Sagittarius beberapa kali di dalam catatan sejarah ditangkap untuk tindak kriminal yang sama, pelit. Bapak Pablo Escudo, apa ada cerita yang melatar belakangi bagaimana Bapak bisa tumbuh menjadi seorang pria yang melakukan tindak kriminal pelit? Jadi latar belakangnya waktu saya anak-anak, Pak. Ya.
Jadi saya tuh kan sering jajan ya Pak ya, beli cilok depan sekolah. Cilok. Tapi cilok itu isinya cuma 5 Pak. Jadi Ini yang pedas atau manis maksud ciloknya? saya sih sukanya yang pedas manis. Ya, sama seperti saya. Jadi kecapnya agak banyak. Nah, cocok itu saya juga. Terus bumbu kacangnya yang masih kasar. Iya, jadi Ya, itu dia. ya, bisa lanjut. Oh iya Pak, maaf. Jadi waktu itu saya beli cilok, sering sekali saya beli cilok, isinya cuma 5. Terus saya suka minta sama abangnya Pak, Ya, Bang tambahin dong Bang, Iya. tambahin 3 lagi lah. Gitu. Dan selalu ditolak sama abangnya. tindakan yang sangat tegas dari abang. Iya. Terus ada kata-kata dari abangnya yang sangat terngiang-ngiang sampai saya dewasa. Apa jika boleh tahu? Dia bilang, memberi itu adalah pangkal dari kemiskinan. Pencucian otak emang sering terjadi di kalangan pelajar SD, SMP, SMA, MTQ, madrasah. Semip Pak. Semip juga nggak Pak? Semip termasuk. Iya. Lalu kata-kata itu terus terngiang. Terngiang-ngiang Pak. Aduh, dari situ saya berpikir, apa iya memberi itu adalah pangkal dari kemiskinan? Ya. Makanya saya tidak pernah memberi dan saya jadi pengusaha Pak. Itu mungkin terbukti Pak. Makanya saya pelit sampai sekarang. Begitu. Menurut kesaksian karyawan-karyawan Anda, memang Anda sering melakukan tindakan kriminal pelit ini, namun sebelumnya memang tidak tertangkap. Betul. Ya. Contohnya Anda dikatakan oleh salah satu karyawan, Anda seringkali mandi hanya membatasi 6 gayung. Karena Anda takut air Anda habis atau Anda membayar PAM dengan harga yang cukup tinggi. Betul Pak. Apa ini sudah Anda lakukan sejak remaja? Betul Pak. Jadi saya mandi 6 gayung. Ya. Sabun saset itu bisa 6 hari Pak. Yang kecil itu. Iya. Sampo bisa 6 bulan. Berarti Anda sudah masuk kategori psikopat. Oke, Bapak Pablo Escudo. Iya Pak. Jika saja Anda memiliki atau mendapatkan pengurangan hukuman dan Anda bisa bebas secepatnya, apa yang Anda impikan atau Anda cita-citakan jika Anda sudah keluar dari lapas? Saya ingin sekali Pak. Ya. Itu keliling Jakarta naik busway Pak. Karena selama ini saya hanya melewati Monas dengan jalan kaki. Jadi saya ingin sekali melihat Monas dari dalam kaca. Ya. Anda memang perlu melakukan itu. Anda harus merasakan indahnya mengeluarkan uang. Betul. Dan membayar lebih, memberi tip. Tapi apakah Anda pernah memberi tip sebelumnya? Tidak pernah Pak. Anda perlu melatihnya sekali-sekali. Selain naik busway keliling Jakarta, apa ada keinginan lain? Pengen juga Pak, saya naik ojek ontel Pak dari Kota Tua sampai Blok M. Pengen, Pak. Ya. Saya ingin gitu merasakan indahnya kena angin-angin, Ya. naik sepeda gitu Pak. Bapak Pablo Escudo yang sudah terjerat tindak kriminal pelit. Jika ada yang bisa Anda katakan kepada pihak keluarga atau keluarga korban yang selama ini menderita akibat sikap pelit Anda, apa yang akan Anda katakan? Saya menyesali semua perbuatan saya karena saya pelit. Jadi saya berpesan kepada seluruh karyawan saya di Garmen, Ya. boleh nambah nasinya di warung Padang depan, boleh tambah kuahnya, boleh tambah rendangnya. Begitu saya selesai dari penjara ini, saya akan membayar semua itu Pak. Saya menyesali. Oh nggak usah. Jangan. Program ini memang dibuat
untuk terjadi pertobatan dari para kriminal. Luar biasa. Kita berdoa bersama untuk Bapak Pablo Escudo. Semoga beliau betah di lapas, tidak pelit lagi, dan bisa segera cepat bebas. Oke, terima kasih Bapak Pablo sudah hadir di studio. Tadi kesini naik? Naik itu Pak, naik. Tadi saya naik ojol Pak. Jangan lupa memberi tips Bapak. Nanti di GoPay-nya saya tambahkan. Oke, siap. Oke, itulah wawancara singkat kita malam hari ini dengan narasumber kita Bapak Pablo Escudo. Sampai jumpa di lain kesempatan di program yang sama, di Balik Kriminal.